لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Kita pada pagi hari ini adalah di surat At-Taubah ayat 36 dan 37 lanjutannya. Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahrun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Nanti selengkapnya dirujuk ke Al-Quran ayat 36 dan 37. Hadis menyatakan hampir sama bahwa ada 1 tahun 12 bulan dan ada 4 bulan yang dianggap sebagai bulan-bulan yang diagungkan, dimuliakan dan dihormati. Dari sini maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya nama-nama bulan yang kita kenal sebagai bulan Hijriyah itu sudah ada sebelum datangnya Islam yang dibawa oleh Rasulullah. Bulan haram juga sudah ada sebelumnya. Jadi tradisi orang-orang jahiliyah yang suka berperang, suka bermusuhan antar suku, itu sudah punya tradisi gencatan senjata ketika pada bulan-bulan ini. Kemudian Islam datang dan dikuatkan. Baik itu dalam perspektif bulan Qomariyah atau bulan Syamsiyah, maka 1 tahun tetap 12 bulan. Sebenarnya tidak ada bulan bulan Islam, bulan non-Islam itu tidak ada. Tinggal kita menghitung apakah pakai perhitungan matahari atau pakai perhitungan bulan. Karena bukan hanya orang Islam saja yang menggunakan kalender sistem perhitungan bulan. Jadi baik itu kalau miladiyah yang diajarkan pada kita dihitung dari semenjak lahirnya Nabi Isa, sesudah Masehi, itu pakai perhitungan matahari. Kalau yang kita kenal dengan sekarang ini bulan Hijriyah
yang dihitung semenjak hijrahnya Nabi Muhammad, maka perhitungannya perhitungan bulan. Dan ibadah-ibadah umat Islam itu banyak berkaitan dengan peredaran bulan, bukan dengan peredaran matahari. Jadi kita pahami dulu sebenarnya tidak ada pembagian bulan Islam dan bulan non-Islam. Yang ada adalah bulan perhitungan matahari, kita kenal dengan bulan Syamsiyah, karena 2025 itu dihitung dari kelahiran Nabi Isa dalam perspektif mereka, maka disebut dengan bulan Miladiyah. Tapi 1446 itu tidak dihitung dari kelahiran Nabi Muhammad, tapi dihitung dari hijrahnya Nabi Muhammad, maka menjadi bulan Hijriyah yang berpijak pada peredaran bulan yang disebut dengan bulan Qomariyah. Tetapi yang digunakan oleh Islam itu bulan-bulan Qomariyah, dan di Al-Quran yang disebut dengan Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum, itu adalah bulan-bulan Qomariyah. Yang kedua yang kemudian perlu kita tekankan tadi, bahwa sebelum Islam itu ada namanya, tetap sudah ada bulan-bulan yang dimuliakan. Ini ceritanya kan sebelum katanya yang membuat bulan ini ada yang mengatakan Nabi Ibrahim, dan begitu selanjutnya nama-nama bulan. Tapi kita tidak kembali ke situnya, sejarah kapan nama bulan dimulai, tapi kita ambil semangat dari bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan, yang digunakan juga sebelum datangnya Nabi Muhammad membawa ajaran Islam. Semangatnya adalah semangat untuk muhasabah. Jadi kalau kita lihat, jadi ada satu ayat di surat Al-Baqarah, yas'alunaka 'anis syahril haram qitalin fi qul qitalun fi kabir. Sebenarnya kenapa kok ada larangan ke Al-Quran menekankan kembali tidak boleh berperang di bulan-bulan yang dimuliakan ini. Ternyata orang-orang Arab sebelum Islam itu, dan Islam ini juga kemudian menekankan ketika 1 tahun itu bermusuhan terus dan perang terus, maka diupayakan di bulan-bulan ini ketika mereka tidak perang, mereka berbenah, merenung untuk memikirkan kondisi mana yang nyaman, kondisi perang atau kondisi tidak perang. Semangatnya bukan untuk membedakan, bukan untuk membagi ada bulan mulia, bulan baik dan bulan tidak baik. Tapi semangatnya pertama adalah semangat muhasabah. Semangat untuk berbenah. Jadi ketika nanti perang di bulan Sya'ban misalkan, kemudian berlangsung 3 bulan sampai Syawal, maka bulan Dzulqa'dah itu kesepakatan, sudah dikonsensus semuanya, bulan Dzulqa'dah itu tidak boleh ada peperangan sama sekali. Dzulhijjah, Muharram berarti 3 bulan berturut-turut. Disuruh untuk merenung. Tapi digunakan tidak kuat mana
egonya sama semangat untuk berbenahnya. Maka muncul nanti perang lagi setelah Muharram. Sampai nanti bulan Jumada Tsani lagi, perang lagi, kemudian merenung lagi. Nah, semangat ini kita bawa kepada kita sekarang ini. Sebenarnya kajian ini, kita ini kan sudah masuk pada 10 akhir bulan Rajab. Kajian mudah-mudahan kajian tentang bulan haram ini sudah dimulai sejak awal bulan Rajab. Sehingga yang kita lakukan pada pagi hari adalah untuk muhasabah ba'dal amal. Muhasabah ba'dal amal. Jadi dalam dunia tasawuf, insya Allah sudah pernah kita kaji juga di masjid ini, di minggu juga, bahwa ketika kita mengacu kepada surat Al-Hasyr ayat 18 yang sering kita dengar di khutbah Jumat itu, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Itu di salah satu kajiannya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu kemudian menyatakan sebelum wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad itu ada ittaqullah dan sesudahnya juga ada ittaqullah. Disimpulkanlah bahwa sebenarnya kita ini dituntut untuk muhasabah, evaluasi. Kalau sebelum berbuat itu kita punya 4 makomat, 4 tahapan untuk evaluasi sebelum melakukan pekerjaan. Kalau setelah berbuat, maka kita juga punya 3 tahapan untuk melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, terkait dengan bulan yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab ini, sebenarnya tidak ada satu riwayat pun yang menyatakan ada syariat khusus puasa di bulan Rajab. Tidak ada satu riwayat pun yang sahih. Ini hampir sama dikatakan oleh semua ulama. Ibnu Hajar, Nawawi, Ibnu Rajab dan lain sebagainya. Tidak ada satu riwayat terkait dengan kewajiban puasa bulan Rajab. Yang ada apa? Yang ada adalah memperbanyak ibadah di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, bulan yang dimuliakan itu ya salah satunya bulan Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Tapi yang jadi trennya kan Rajabnya, Zulqa'dahnya tidak. Padahal kedudukan Zulqa'dah sama Rajab itu sama. Kedudukan Muharram sama Rajab itu sama. Tapi kita Muharram hanya puasa Asyura. Kemudian Zulhijjahnya puasa Arafah yang dibesar-besarkan. Tapi Zulqa'dah belas sama sekali. Tidak tersentuh. Yang Rajab yang seakan-akan penyambutannya melebihi Ramadan yang wajib. Padahal satu hadis pun tidak ada yang sahih terkait dengan ibadah khusus puasa Rajab. Yang ada hanya memperbanyak ibadah di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, Rajab ini itu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Nah, maka muhasabahnya adalah sudah berapa persen dari ibadah yang kemudian kita lakukan di bulan
Rajab ini. Bukan atas nama bulan Rajabnya, tapi atas nama memperbanyak ibadah di bulan-bulan haram. Nah, maka kita ini menjelang 10 hari akhir bulan yang dimuliakan. Kalau kita menganggap memperbanyak ibadah di bulan yang dimuliakan itu dilipat gandakan, maka sudah berapa persen dari ibadah yang kita maksimalkan di bulan Rajab ini. Tidak hanya puasanya, tapi sedekahnya juga, sholat juga, kalimat-kalimat thayyibah. Kalau biasa istighfarnya hanya setelah sholat, mungkin di bulan Rajab ini diperbanyak istighfarnya lagi. Kalau subhanallahnya hanya 99 kali setelah sholat, mungkin lebih diperbanyak lagi di bulan Rajab ini. Ini yang kemudian dikatakan oleh Ibnu Abbas. Dikatakan oleh Ibnu Abbas, ada ayat di surat tadi, wala fala tadlimu fihinna anfusakum. Ketika kita tidak boleh berbuat zalim di bulan-bulan yang dimuliakan ini, otomatis ketika kita berbuat baik, maka Allah akan mengapresiasi dengan apresiasi yang luar biasa. Maka kita dituntut untuk banyak amal untuk mendapatkan imbalan yang banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semangat apa? Semangat muhasabah. Jadi semangat yang bisa kita ambil dari ketika orang-orang tidak boleh berperang di bulan-bulan yang dimuliakan, semangat yang bisa kita ambil semangat untuk muhasabah. Salah satu muhasabahnya gini, kalau di dunia tasawuf itu gini, setelah amal, ba'dal amal ya, karena kita sudah 20 hari berlewati bulan yang dimuliakan yang Rajab ini. Salah satu muhasabahnya ini, pertama kita lihat tentang ketaatan. Ada kekurangan ditambahi. Kalau kemaksiatan ada kelebihan kita kurangi. Tapi yang menarik adalah yang ketiga. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dibolehkan, maka pertanyaannya itu 5. Mengapa kita melakukan perbuatan yang dibolehkan? Kalau di dunia di ilmu usul fikih itu gini. Al-mubah. Mubah itu kan masuk dalam hukum taklifi. Hukum yang membebani. Tetapi definisinya itu sama sekali tidak ada beban. Karena definisi mubah itu dilakukan boleh, tidak dilakukan boleh. Dilakukan tidak dapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat dosa. Tapi bagaimana mubah ini berubah menjadi hukum taklifi? Tidak ada satu pekerjaan yang mubah yang tidak ada konsekuensi hukumnya. Jadi tidak ada ceritanya mubah, tidak ada siksa, tidak ada pahala, itu tidak ada. Namanya hukum taklifi. Hukum taklifi itu hukum yang membebani. Kalau kan ada 5 wajib, kalau dikerjakan pahala, ditinggalkan dapat dosa. Dibebani kita dengan tanggung jawab untuk mengerjakan. Sunat
dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan kita tidak dapat apa-apa. Tapi kita dibebani untuk melakukan. Haram, tidak boleh dikerjakan. Kalau dikerjakan kita dapat beban, begitu pula makruh. Tinggal mubah ini. Maka kemudian kita katakan, tidak ada pekerjaan mubah yang tidak ada resikonya. Saya sering menyontohkan pada anak-anak di pondok itu terkait dengan HP. Mau punya HP iPhone Pro Max 36, iPhone Pro Max berapa, itu mubah. Mau Vivo jenis berapa, itu mubah. Tapi mubah ini akan berubah menjadi wajib, akan berubah menjadi sunnah, tergantung penggunaannya. Maka kita dibebani dengan hal-hal yang mubah. Kalau digunakan untuk menyebarkan berita yang tidak baik, maka akan menjadi haram. Kalau digunakan untuk menyebarkan berita yang baik, maka akan menjadi. Maka ini menarik, salah satu hal yang ditulis oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah terkait dengan muhasabah terhadap barang mubah, mengapa kita melakukan. Kalau mendekatkan kita kepada kebaikan, maka akan menjadi wajib. Kalau mendekatkan kita kepada yang haram, maka akan menjadi haram. Maka semangat bulan yang dimuliakan ini adalah bagaimana kita ini selalu melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah pernah kita lakukan. Nanti dari sini akan muncul semangat yang kedua untuk transformasi ke arah yang lebih baik. Karena tujuannya kita orang-orang Islam itu melarang kita untuk berperang di bulan yang dimuliakan adalah untuk mendapatkan, menciptakan kehidupan yang lebih nyaman daripada kehidupan sebelum melakukan muhasabah. Masa 3 bulan berturut-turut Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, itu masa yang panjang di mana sebuah kaum itu bisa melakukan muhasabah untuk tidak melakukan perang. Menciptakan kehidupan yang lebih baik lagi. Ini ba'dal amal. Kalau sebelum amal bagaimana? Karena semangat yang dibawa oleh bulan haram itu muhasabah, maka Ibnu Qayyim juga menyebutkan ada muhasabah qoblal amal. Jadi setelah muhasabah ba'dal amal, otomatis kita akan melakukan lagi pekerjaan dan nanti akan muhasabah lagi setelah melakukan pekerjaan. Ada 4. Ketika kita akan melakukan pekerjaan itu, maka Ibnu Qayyim menuliskan ada 4 tahapan sebelum kita melakukan program itu. Kita pikirkan apa kita mampu atau tidak. Kalau tidak ditinggalkan, kalau mampu dikerjakan. Banyak yang tidak mampu tapi maksa. Ini ramaikan masalah kasus makan siang bergizi. Akhirnya kan nanti nyokot uang zakat dan urunan dan sebagainya. Tidak mampu tapi maksa untuk, kenapa? Karena tidak melakukan muhasabah sebelumnya. Ketika mampu pun, itu nanti masih harus mikir. Melakukannya itu baik atau baik ditinggalkan. Ketika saya punya uang 1 miliar misalkan, padahal saya sudah punya mobil, saya kan mampu beli mobil lagi.
Beli 2 bisa, beli 3 bisa. Tapi baik mana antara beli mobil lagi, padahal saya sudah punya, dan tidak. Kalau kemudian nanti yang kedua, yang ketiga ini kita ambil, kita beli lagi, kita mengerjakan, maka tahap yang ketiga itu kira-kira ini lillah atau tidak. Ternyata banyak orang yang punya uang berlimpah itu tidak ikhlas. Jadi orang kaya itu banyak yang tidak ikhlas. Masih butuh banyak pengakuan dari manusia. Misalkan saya sering menyutukan gini. Orang kalau sudah punya Alphard, itu kan sudah dianggap kaya. Tapi masih belum puas. Masih belum puas. Minta pengakuan lagi. Plat nomornya unik. Dan rata-rata mobil mahal itu plat nomornya mahal. Jadi banyak yang kaya tapi tidak ikhlas. Masih banyak butuh pengakuan dari manusia. Yang ketiga, rata-rata mobil yang baik mahal-mahal itu ketika jalan, kalau tidak bau wanter, ya pasti ada pengawalan. Kan gitu. Jadi kira-kira mampu beli, mampu. Pertimbangannya harus beli. Tapi ketika mau beli itu kira-kira lillah atau tidak. Ketika saya merubah plat nomor saya menjadi unik, itu kira-kira lillah atau hanya sekedar ingin pengakuan dari orang lain. Kalau lillah misalkan, maka yang keempat terakhir, ada yang mendukung atau tidak. Atau banyak yang mencibir, atau banyak yang melemahkan. Jadi tahapan-tahapan ini gunanya apa? Agar kita bisa berada di jalur yang benar. Meskipun demikian nanti ketika kita sudah muhasabah qoblal amal dan melakukan, maka nanti tetap kita dituntut untuk muhasabah ba'dal amal. Seperti ini setelah muhasabah ini kira-kira apakah kita akan meyakini ada puasa Rajab atau tidak, atau kita akan memaksimalkan puasa-puasa dan amal baik di bulan-bulan yang dimuliakan. Bukan atas nama keyakinan bulan Rajab, tapi atas nama keyakinan ada anjuran beribadah di bulan yang dimuliakan. Kalau kemudian itu kita lakukan di bulan Rajab, maka Zulqa'dah juga harus kita lakukan. Yang sama dengan bulan Rajab. Zulhijjah juga harus sama. Muharram juga harus sama. Maka salah satu sikap ulama itu ketika mensikapi bulan Zulhijjah, banyak para ulama yang berpuasa mulai tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan 9 Zulhijjah. Berturut-turut. Bukan atas nama puasa bulan Zulhijjah, tapi atas nama memperbanyak ibadah di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pertama, semangat pertama. Jadi muhasabah untuk transformasi ke arah yang lebih baik. Ini ungkapan Hasan Al-Basri. Innal abda la yazalu bi khairin ma kana lahu wa'idun min nafsih. Wa kanatil muhasabatu min hammi. Jadi orang itu insya Allah akan tetap menjadi baik kalau di dalam hatinya itu ada penasehatnya. Dan penasehat itu adalah ketika orang itu mau melakukan muhasabah terhadap dirinya. Dan ini sebenarnya
semangat yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada satu hadis yang menyebutkan 3 tingkatan kita dalam beragama. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ini kan satu hadis runtun yang kemudian di akhir hadisnya itu Rasul mengatakan Jibril itu sedang mengajarkan kita tata cara beragama. Jibril yu'allimuna ad-din. Jibril mengajarkan kita tentang agama. Dan agama itu maratibuddin sesuai yang diklasifikasi para ulama, tingkatan agama itu ada Islam, ada iman, dan ada al-ihsan. Orang yang selalu ingin berubah ke arah yang lebih baik, itulah orang yang sudah mengamalkan hadis Rasulullah tentang ihsan itu. Jadi ungkapannya ketika Nabi mengatakan, ditanya oleh Jibril, al-Islam itu apa? Dijawab dengan rukun Islam. Iman itu apa? Dijawab dengan rukun iman. Tapi ketika ditanya dengan al-ihsan, maka definisinya filosofis. Pengertiannya filosofis. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika kamu menyembah Allah, kamu seakan-akan melihat Allah. Itu adalah gambaran ungkapan ibadah yang paling sempurna. Tapi bisa enggak? Jadi al-ihsan itu adalah menuntut kita untuk melakukan perbuatan yang sempurna. Dan itu tidak bisa kalau kita tidak melakukan evaluasi. Perusahaan itu kalau ingin meningkatkan asetnya, investnya, produknya, maka pasti ada evaluasi. Sekolah itu sebelum akreditasi ada evaluasi diri. Kita tidak akan bisa melakukan perbuatan yang baik, ibadah yang lebih baik lagi kalau kita tidak melakukan muhasabah. Tetapi semangat al-ihsan, sebaik apapun ibadah yang sudah kita lakukan, insya Allah kita belum sampai kepada kesempurnaan. Kalau ada yang merasa, maka itulah bibit-bibit kita memelihara sifat Fir'aun yang merasa lebih baik daripada orang lain. Kalau kita sudah mengaku sempurna, maka kita tidak akan pernah menerima masukan dari orang lain. Artinya apa? Artinya yang lain itu sudah lebih rendah daripada kita. Kita dituntut untuk melakukan yang terbaik. Tapi yakinlah kita tidak mungkin bisa sempurna. Maka butuh muhasabah untuk melihat kekurangan kita. Ketika kita merasa kurang, maka kita akan rendah hati. Tidak akan merendahkan orang lain. Tidak akan menyesatkan orang lain. Tidak akan mengkafirkan orang lain. Ketika kita merasa kurang, maka kita akan melakukan perbaikan untuk meningkatkan perbuatan dan amal ibadah kita. Jadi semangat pertama yang dibawa oleh bulan yang dimuliakan oleh Allah itu adalah semangat untuk memperbaiki diri, melakukan yang lebih baik lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, ayat ini turun. Ini ayat selanjutnya ini, 37. Ayat lanjutannya. Orang Arab itu ibadah sesuai dengan selera. Kalau tidak selera, akan
punya alasan untuk tidak melakukan. Ketika Allah menentukan bulan-bulan yang dimuliakan itu dan tidak boleh perang, maka ketika moodnya lagi perang, maka bulan itu diundur. Pokoknya ketentuan itu sesuai dengan selera. Ketika haji ditentukan bulan Zulhijjah, jadi harus diketahui oleh Bapak Ibu, ibadah haji itu sudah ada sebelum Islam. Jadi tradisi kumpul di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, tawaf, itu sudah ada sebelum Islam, maka disebut dengan Zulhijjah. Baitul Aqabah itu sebelum Nabi hijrah. Sebelum Nabi hijrah kan belum ada perintah haji. Sebelum Nabi hijrah itu kan melakukan pertemuan 2 kali. Baitul Aqabah pertama, Baitul Aqabah kedua. Dan itu dilakukan di Mina. Ketika orang-orang Arab kumpul untuk melaksanakan hajinya. Nah, ketika mereka tidak mood haji, maka hajinya diundur. Nanti bulan Muharram itu bisa disebut nanti bulan Zulhijjah. Atau nanti bulan Zulqa'dahnya bisa disebut dengan bulan Zulhijjah. Jadi ibadah sesuai dengan selera. Maka di sini ada menunda-nunda ibadah, bahkan merubah waktu ibadah. Nah, semangat yang kemudian kita ambil dari sini, maka ketika kita melakukan ibadah, maka lakukanlah sesuai dengan ketentuan, bukan sesuai dengan selera. Jadi kita tidak boleh mempermainkan ibadah. Kita tidak boleh mempermainkan ibadah. Ibadah sesuai dengan tuntunan dan ibadah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sering berbicara ini. Bulan kemarin saya diminta untuk kajian tentang sholawat. Ini kan musimnya apa itu jor-joran terkait dengan pengiring musik di sholawat itu. Ini ibadah sesuai dengan selera. Kalau kita mengacu kepada ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Maka salawat itu tergantung siapa yang melakukan. Maknanya itu tergantung siapa yang melakukan. Innallaha yusalli 'ala Muhammad. Allah itu bersalawat pada Nabi Muhammad. Berarti maknanya Allah menurunkan rahmatnya. Memuliakan Nabi Muhammad dengan rahmatnya, dengan pengampunannya. Ketika malaikat itu bersalawat pada Nabi Muhammad, maka berarti malaikat sedang berdoa kepada Allah, memohon ampunan untuk Nabi Muhammad. Ketika kita berselawat pada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, berarti kita berdoa kepada Allah. Jadi sholawat itu artinya kita sedang berdoa kepada Allah, memohon supaya Allah menurunkan rahmatnya kepada Nabi Muhammad, mengampuni Nabi Muhammad. Nah, ketika kita berdoa, maka etika doa itu juga harus dipenuhi. Surat Al-A'raf ayat 55, ayat 100
5 atau 125 itu kan etika berdoa. Tadarruan wa khifatan wa khufyatan wa dunal jahri wa la takun minal mu'tadin wa la takun minal ghafilin. Innallaha yuhibbul mu'tadin. Ini panduan kita berdoa. Nah kalau kemudian sholawat sebagai ibadah, sebagai berdoa, kemudian menggunakan iringan musik, kira-kira doanya dikabulkan apa tidak? Tapi kan kemudian sesuai dengan selera. Nah, jadi semangat apa ini? Semangat bulan-bulan yang dimuliakan. Itu sebenarnya semangat kita untuk kembali kepada ajaran yang benar, tidak sesuai dengan ibadah, tidak sesuai dengan selera yang kita inginkan. Ini pertama. Contoh yang kedua. 2 minggu yang lalu saya juga memberikan kajian karena diminta untuk memberikan sedikit gambaran pada warga Muhammadiyah. Karena ada salah satu masjid di wilayah Muhammadiyah yang kemudian menganggap menciptakan tradisi baik setelah sholat. Di masjid itu kemudian pimpinan rantingnya menganjurkan untuk salaman keliling setelah selesai sholat. Karena apa? Karena menganggap salaman itu baik, menghapus dosa. Tapi kan sholat itu ibadah mahdhah. Yang rangkaian qabla sholat, ba'da sholat itu menjadi satu. Nah, tidak semua yang baik itu menjadi benar. Tidak semua yang baik itu menjadi benar. Jangan-jangan ketika kita rutin salaman keliling setelah sholat, kita sudah memasukkan satu amalan ke dalam rangkaian ibadah sholat yang bukan dari bagian sholat. Jadi ibadah bukan tidak sesuai dengan selera, tapi ibadah harus dikembalikan kepada ajaran yang benar. Maka ketika orang-orang Arab itu berupaya untuk mentaati aturan sesuai dengan selera, rekayasa, bulan haram diundur, bulan haji diundur, bulan puasa diundur sesuai dengan seleranya, maka berarti kita tidak belajar, tidak mengambil semangat dari bulan-bulan yang dimuliakan. Rajab itu tidak hanya terkait dengan puasa, tapi terkait dengan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dalam rangka memaksimalkan ibadah yang kita lakukan. Belum lagi semangat menunda pekerjaan. Ini kan menunda berarti harusnya sekarang kemudian ditunda. Dan ajaran Islam itu mencermati waktu agar kemudian kita bisa tepat waktu. Inna sholata kanat alal mu'mina kitaban mawquta. Hafidhu ala sholawati. Kemudian Ramadan juga tepat waktu. Dan begitu selanjutnya. Maka asbabun nuzul ayat ini itu kemudian menekankan kita untuk tepat sesuai dengan tuntunan ibadah, tidak sesuai dengan selera yang kita inginkan. Semangat yang ketiga yang bisa kita ambil adalah fokus, efektif, dan efisien. Hidup kita ini tidak mungkin lurus terus. Tidak mungkin kita upaya ngaji
setiap hari. Tapi kan ada naik turun, namanya al-imanu yazidu wa yanqus. Maka Allah memberikan kesempatan kita untuk fokus banyak ibadah di bulan-bulan yang mendapat apresiasi perhatian lebih dari Allah. Abu Bakar itu pernah ditanya dicurhati oleh sahabatnya. Abu Bakar, saya ini kalau ikut pengajian Nabi, itu kok hati tenteram, khusyuk, ingat mati, ingat akhirat. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, itu kok hilang. Maka jawabannya apa? Saatan. Itulah manusiawi. Maka bulan yang dimuliakan itu ketika Allah melarang kita untuk berbuat zalim, berarti kita dituntut untuk berbuat banyak. Maka itulah sebenarnya anjuran kita untuk fokus di waktu-waktu yang diberi penekanan lebih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tidak bisa full 1 tahun, minimal kita di waktu-waktu semacam ini. Dan itu sebenarnya inti ajaran Islam kita ini dituntut untuk efektif, efisien, dan fokus ibadah di waktu yang sudah ditekankan itu. Bagaimana prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Misalkan doa. Kita bedakan antara doa dan zikir. Zikir itu umum. Doa itu masuk dalam zikir. Tapi doa itu khusus karena doa itu minta. Kita dituntut banyak zikir, tapi tidak dituntut banyak minta. Karena Allah sudah memberikan waktu-waktu tertentu yang di situ adalah waktu yang mustajab untuk berdoa. Fokuslah berdoa di waktu yang dijanjikan 90% potensi dikabulkan daripada kita memperbanyak berdoa di semua waktu kita. Tapi kalau zikir setiap saat, tapi doa, Allah sudah memberikan waktu-waktu tertentu. Misalkan, sepertiga malam. Itu kan waktu yang luar biasa. Meskipun Allah mengatakan gini, ujibu da'watad da'i idza da'an. Saya akan mengabulkan doa orang yang berdoa, meminta kepada saya. Tapi Allah lebih memfokuskan pada penggunaan waktu. Penggunaan waktu. Ketika di sepertiga malam, itu Allah mengatakan turun. Allah paling dekat dengan kita. Dan mengatakan, hal min sa'ilin fa'utisu lahu. Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Hal min ta'ibin fa'atubu ilaihi fa'atubu lahu. Jadi jaminan untuk dikabulkan itu lebih besar berdoanya di waktu ini daripada di waktu setelah sholat. Jadi kalau kita ini kajian ilmiah ya. Tidak banyak, bahkan mungkin kita katakan Nabi tidak pernah rutin berdoa setiap setelah sholat fardu. Nabi itu tidak pernah merutinkan doa setiap setelah sholat fardu. Tapi Rasulullah memilih doa-doa waktu-waktu tertentu untuk berdoa. Terutama di malam hari. Bahkan kalau kemudian ada ungkapan Ibnu Taimiyah kalau tidak salah itu yang merutinkan doa setiap setelah sholat
itu berarti sudah menciptakan hal baru dalam hal ibadah. Sampai segitunya. Karena memang tidak ada satu. Kalau zikir ada panduannya. Zikir setiap setelah sholat. Tapi kalau berdoa, tidak ada riwayat mengatakan Nabi itu rutin berdoa setiap setelah sholat fardu. Maka ketika ada riwayat yang mengatakan Nabi mengajarkan doa kepada Mu'ad setiap di akhir sholat, itu pasti dibaca di dalam sholat sebelum salam. Ini kaidahnya para ulama. Ada satu hadis kan, la tada fi kulli dubri kulli sholatin. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Maka ulama memasukkan ini doa dibaca sebelum salam. Bukan setelah salam. Karena tidak ada panduan berdoa setelah salam sholat fardu. Tapi berdoa boleh enggak? Boleh saja. Tapi kalau kemudian menjadi rutinitas setiap sholat fardu kemudian berdoa, dikhawatirkan itu sudah memasukkan pekerjaan ke dalam rutinitas ibadah yang menjadi ibadah makhdhah. Ibadah fokus istighfar misalkan. Meskipun ada riwayat dari Rasulullah, ibadah istighfar itu apa? 70 kali sehari, semalam, lebih. Tapi riwayatnya Ibnu Umar kan satu majlis lebih dari 100. Meskipun demikian, Allah tetap memberikan fokus kepada istighfar di waktu sahur. Wabil asharihum yastaghfiru. Maka semangat apa itu bulan Zulhijjah, bulan yang dimuliakan sebenarnya bukan hanya muhasabah, bukan hanya ibadah sesuai dengan ketentuan, tidak boleh menunda, tapi juga kita ini harus efektif, efisien dalam melakukan ibadah. Sesuai dengan tuntutan, tidak memperbanyak, tidak boros dalam ibadah. Efektif. Misalkan seperti ini. Enak mana? Kira-kira efektif mana? Sholat tarawih 11 rakaat setengah jam dengan 23 rakaat 8 menit. Ini kan kemudian perlu dipertimbangkan. Tadi kemudian kita kembali pada sholawat tadi. Biar efektif. Riwayat hadis yang marfu' pada Nabi. Yang marfu'. Satu-satunya lafaz sholawat itu adalah lafaz sholawat Ibrahimiyah. Yang kita baca di sholat itu. Kira-kira baik mana? Efektif mana? Sholawat yang ada lafadznya di hadis atau kemudian sholawat yang beredar sekarang ini? Ada Tibul Qulub, ada apa itu Naria, ada Habibul Mahbub, ada apa itu sholawat asghil, ada macam-macam. Iya, sholawat berjanji dan begitu nanti. Akhirnya apa? Ketika para ulama bangga dengan kreasi sholawatnya, kita seakan-akan dalam telinga kita di luar sholat tidak pernah mendengarkan sholawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Rasulullah langsung. Hilang ajaran Nabi. Karena yang kita dengar dari tape, dari HP, dan dari mana-mana, itu sholawat-sholawat yang
beredar ini. Bisa jadi nanti anak-anak kita di sholat tidak hafal sholawat Ibrahimiyah. Padahal ini sudah jelas min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang kemudian viralnya mengalahkan sholawat Ibrahimiyah, bisa jadi banyak hal yang perlu kita telah. Banyak hal yang perlu kita telah di ini. Ini yang terkait dengan fala tadlimu fihinna anfusakum. Yang kedua yang kemudian perlu kita tekankan lagi di potongan ayat ini adalah kenapa Allah menggunakan kata-kata fala tadlimu. Fala tadlimu. Karena prakteknya sekarang ini hak Allah banyak yang diambil. Hak Allah banyak yang diambil oleh kita. Jadi ketika Allah membedakan ada bulan yang dimuliakan, ada yang tidak, bukan untuk menentukan ini bulan baik, ini bulan tidak baik. Tradisi Jawa masih mengambil hak Allah. Tidak mau melakukan hajatan di bulan Selo dan di bulan Suro. Karena dianggap padahal yang memberi bahaya, memberikan manfaat itu adalah Allah. Bukan bulannya. Tapi keyakinan itu yang kemudian merampas hak. Dan al-zulm al-akbar itu adalah asyirk. Inna syirka la zulmun azim. Saya bulan lalu itu menghadiri pernikahan. Pernikahan pakai adat Jawa. Jadi ini tidak saya sebutkan, tapi tokoh Muhammadiyah. Anaknya nikah pakai adat Jawa Solo, Surakartanan, ada nginjak telur, ada lempar-lemparan suruh, ada ya, tapi menjadi tidak dianggap ritual kewadinan karena menjelaskannya pakai bahasa Indonesia. Seakan-akan itulah kita belajar budaya di situ. Tidak muncul keyakinan sama sekali. Tapi kalau kemudian kita pakai Jawa Tulen, Kromonen, itu kan seakan-akan itu menjadi ritual. Ada keyakinan ini, keyakinan sebagainya. Nah kalau kemudian kita yakini itu, injak telur untuk melebur ego masing-masing dan lain sebagainya, maka berarti kita sudah memasukkan sebuah keyakinan terhadap nilai ibadah nikah kita di situ, yang tidak berasal dari ajaran Islam. Dan itu berarti mengambil hak Allah. Fala tadlimu, maka rahasia ini sebenarnya sudah diingatkan oleh Allah. Bahwa nanti di hari-hari tertentu, bulan tertentu, banyak manusia yang punya keyakinan dan itu merugikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin fokus sedikit pada sholawat nariyah. Mungkin sudah kita bahas dulu. Kalau benar-benar kita yakini, kita amalkan dengan lafaz itu, maka sebenarnya Allah sudah tidak apa-apa lagi. Karena semua tugas Allah sudah diambil oleh Nabi Muhammad. Tanhallu bil uqad wa tanfariju bil furaj. Jadi semua uraian hidup itu sudah terurai dengan Nabi Muhammad. Semua kebutuhan dibuni oleh Nabi Muhammad. Sebuah masalah dipecahkan oleh Nabi Muhammad. Sebuah keinginan sudah dipenuhi oleh Nabi Muhammad. Tidak ada lagi Allah. Jadi banyak yang kemudian lafaz yang bisa kita telaah di situ. Maka perbanyaklah sholawat Ibrahimiyah, minimal Allahumma sholli ala Muhammad
Sehingga hak Allah, hak Nabi itu tidak kita rampas. Termasuk hak diri kita. Jangan melakukan yang kita tidak mampu melakukan. Jangan memaksa untuk melakukan sesuatu yang kita tidak mampu. Kita punya hak untuk melakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian, apalagi kemudian kita mengambil hak orang lain. Kita mengambil hak orang lain. Maka Al-Quran mengatakan, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Ini terkait dengan perang, tapi semangatnya terkait dengan perampasan hak orang lain. Yang keempat, ini yang terpenting sebenarnya. Kenapa Rasulullah itu memperbanyak puasa dan ibadah di bulan Rajab? Dan mengapa Allah itu menjadikan bulan Rajab yang 2 bulan sebelum Ramadan sebagai bulan yang dimuliakan, di mana kita dituntut untuk banyak ibadah di situ, adalah sebagai persiapan mengkondisikan kita untuk bisa maksimal di bulan Ramadan. Dan Nabi itu lebih banyak puasanya bulan Sya'ban daripada bulan Rajab. Gerakan intinya itu sebenarnya di bulan Ramadan. Kalau olahraga itu. Gerakan intinya itu di bulan Ramadan. Pemanasannya itu Rajab dan Sya'ban. Maka kalau kita mengacu pada hadis, Nabi itu seakan-akan bulan Sya'ban itu puasa full. Rajab enggak. Sya'bannya yang seakan-akan full. Tapi riwayat Aisyah mengatakan tidak ada Nabi melakukan puasa 1 bulan full selain bulan Ramadan. Artinya kalau kemudian kita hitung pakai ini, kalau kita ibadah maksimalnya 50% di bulan Rajab, ya Sya'ban itu sudah 75-80. Ramadannya bisa full. Lebih full lagi nanti puncaknya 10 hari terakhir. Kalau sudah terbiasa 80 hari ibadah maksimal, maka 10 hari terakhir itu enteng. Maka sebenarnya Rasulullah memperbanyak puasa di bulan Rajab, kemudian di bulan Sya'ban. Itu bukan hanya untuk Rajabnya dan Sya'bannya, tapi targetnya itu adalah Ramadan. Kita tidak akan bisa maksimal ibadah kalau kita tidak punya persiapan dan diri kita tidak terkondisikan untuk melakukan ibadah. Dan banyak ibadah-ibadah semacam itu. Salat malam misalkan. Ketika kita bangun malam, maka sebenarnya Nabi itu sebelum sholat malam panjang yang digambarkan Aisyah, kita tidak bisa membayangkannya. Nabi membiasakan diri untuk namanya sholat istiftah. Sebelum sholat malam panjang, Nabi sholat 2 rakaat yang pendek, digambarkan oleh Aisyah tidak baca, seakan-akan tidak baca Fatihah. Sebagai bentuk pengkondisian untuk sholat tahajud yang lebih panjang lagi. Kenapa kita ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah? Sholat qobliyah itu sebagai pengkondisian kita untuk bisa maksimal di sholat fardunya. Nah, sholat ba'diyahnya itu adalah ibarat peregangannya. Jadi falsafah ibadah di bulan Rajab dan bulan Haram itu falsafah olahraga. Sebelum gerakan inti ada pemanasan, ada persiapan. Setelah gerakan inti ada pegangan, ada pendinginan.
Dan itulah sebenarnya inti bulan yang yang diharamkan oleh Allah. Sebenarnya intinya itu Ramadan. Ramadan itu tidak masuk bulan yang dimuliakan, bulan yang diharamkan. Tapi bulan yang penuh diberkahi Allah. Syahrun mubarak, bukan syahrun haram. Bulan yang dimuliakan, diagungkan, itu bulan Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Tapi Allah menurunkan keberkahannya itu di bulan Ramadan. Di mana ada satu hari, satu malam yang nilainya bisa lebih baik daripada 1000 bulan. Fokusnya di situ. Sehingga Ramadan itu diharapkan ketika full, maka akan berpengaruh pada kehidupan 1 tahun. Maka Rajab itu pendinginan. Sya'ban itu tidak masuk bulan yang dimuliakan, tidak masuk bulan yang diberkahi, tapi dianggap Nabi sebagai bulan di mana semua amalan diangkat. Maka Nabi memperbanyak puasa di situ, diharapkan ketika amal diangkat, Nabi dalam kondisi berpuasa. Ramadan itu targetnya, Syawal itu tidak bulan yang dimuliakan, tidak masuk bulan yang diberkahi, tapi Syawal ada syariat puasa 6 hari. Diharapkan sebelum Ramadan kita sudah persiapan biar full di Ramadan, pengaruh Ramadan itu bisa terbawa sampai Safar Rabiul Awal dengan pendinginan ibadah tetap rutinitas itu di bulan Zulqa'dah. Di mana Zulqa'dah itu bulan dimuliakan, kita dituntut untuk memperbanyak ibadah. Zulhijjah bulan yang dimuliakan, bulan haji, kita juga dituntut untuk banyak ibadah. Muharram masih bulan yang dimuliakan, juga dituntut untuk diperbanyak ibadah. Tapi kita tidak fokus di pendinginannya, tapi hanya fokus di bulan Rajab yang tidak dianggap sebagai bulan persiapan untuk Ramadan. Nah, inilah muhasabah di 20 hari pertama bulan Rajab ini. Mudah-mudahan nanti menjelang 40 hari bulan Ramadan kita bisa melakukan, memperbaiki kualitas ibadah kita dengan melakukan muhasabah di saat ini, pagi ini. Dengan demikian, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi semangatnya, sejarahnya sudah, tafsirannya sudah, maka semangat ini yang kemudian belum banyak kita kaji. Bahwa sebenarnya bulan yang dimuliakan itu adalah bulan yang mengajak kita untuk berubah ke arah yang lebih baik, mempertahankan kondisi kebaikan yang ada pada diri kita. Dan itu kita mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak melakukan muhasabah. Jangan sampai mereka perang terus, diberi waktu jeda untuk merenung evaluasi diri agar kehidupannya lebih baik. Jangan kemudian kita jelek terus, satu baris terus lurus kehidupan kita, harus ada fluktuasi sedikit dengan apresiasi Allah di bulan-bulan yang dimuliakan itu. Mudah-mudahan kajian pagi ini ada manfaatnya bagi saya sendiri dan para jamaah meskipun sering melewati kajian-kajian semacam ini, saya kira mudzakarah itu penting karena tidak hanya cukup dengan al-iman wa amilus sholihat, tapi ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabri. Tapi kita tidak akan mampu, tidak akan mau menerima masukan dari orang lain kalau kita sudah merasa sempurna
dan merasa baik daripada orang lain itu. Nah, semangat muhasabah, semangat ihsan itu yang dibawa oleh bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasr minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.